Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Di episode sebelumnya kita mulai mempelajari Injil Lukas pasal 22 dan kita berhenti pada ayat 30. Hari ini kita akan mulai mempelajari ayat-ayat dari 31 sampai akhir pasal 22. Silakan persiapkan Alkitab Anda dan ikuti kami selama studi ini. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon berikan kami gambaran peristiwa pasal 22, di mana kita berhenti di episode yang sebelumnya tentang perjamuan Tuhan. Apa peristiwa setelah yang disebutkan dalam ayat-ayat 31 sampai sisa pasal ini? Dalam ayat-ayat yang akan kita mulai pelajari hari ini, Kristus menubuatkan bahwa Petrus akan menyangkal dia. Dan tentu saja Petrus menolak penyangkalan ini. Setelah itu, Kristus pergi ke Taman Getsemani, di mana Kristus ditangkap oleh Yudas dan ciuman pengkhianatan. Kemudian setelah itu kita membaca tentang Petrus yang menyangkal Kristus sebagai yang Kristus katakan kepadanya sebelum itu. Dan di akhir pasal kita melihat para penjaga mengejek Tuhan Yesus Kristus. Sebagai bagian dari rasa sakit, Kristus ditunjuk untuk menanggung penyaliban. Saudara Yosef, di episode ini dan di episode sebelumnya akan tersorot di depan kita bahwa Kristus sedang bernubuat tentang beberapa peristiwa di masa depan dan itu terjadi. Ya, Dia memberitahu kedua murid itu, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi dengan air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya dan kau akan temukan ruangan atas sudah terpenuhi. lengkap. Dia berbicara tentang apa yang akan terjadi ketika Petrus menyangkal dia dan juga terpenuhi. Dia berbicara peristiwa salib yang juga tergenapi. Kristus yang mengetahui segalanya dan yang mengatur semua peristiwa salib. Apa yang Anda lihat? Kita dapat melihat setidaknya dua hal dalam pernyataan bahwa Kristus mengetahui apa yang akan terjadi. Hal pertama adalah bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Tahu, yang mengetahui, atau mengutip kata-kata Yesaya yang memberitahukan dari mulanya, hal yang kemudian dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ini satu hal. Yang kedua adalah bahwa firman Tuhan menyebutkan banyak bagian dan Kristus yang memiliki hukum di dalam hatinya. Dia tahu apa yang akan terjadi. Misalnya ketika dia memberitahu mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Di sini dia Maha Tahu, tetapi lebih dari itu, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Terima kasih Saudara Yosef, saya akan membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Silakan. Dan Tuhan berkata, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Itulah yang Tuhan katakan kepada Petrus. Dan itulah yang Tuhan nubuatkan tentang Petrus, tetapi Tuhan memberinya jaminan. Tetapi aku telah berdoa untukmu agar imanmu tidak goyah, dan dia memberinya tugas untuk dilakukan setelah itu. Apa yang Anda lihat? Sebenarnya dalam Injil ini, Injil Lukas yang berbicara tentang Kristus sebagai imam besar, kita melihat 3 hal yang berkaitan dengan kejatuhan Petrus yang hanya disebutkan dalam Injil Lukas. Pertama, doa Tuhan untuk Petrus Oke. yang hanya disebut dalam Injil Lukas.
Hal kedua adalah pandangan bahwa Kristus memandang Petrus selama persidangannya. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus Setelah Petrus menyangkal dia. setelah Petrus menyangkal dia. Dan segera sebagai hasil dari tatapan itu, seperti yang kita katakan dalam himne, penampilan yang meluluhkan hati Petrus, tatapan itu yang bisa melembutkan hati yang keras. Pandangan itu hanya disebutkan dalam Injil Lukas. Hal ketiga adalah bahwa ada penampakan Kristus setelah dia bangkit dari kematian kepada Simon Petrus, yang tentangnya kita baca dalam Lukas pasal 24. Dan tidak disebutkan kecuali di sini. Jadi, doa Tuhan untuk Petrus, kemudian Kristus berpaling kepadanya selama persidangan untuk mengingatkannya dan mendorong dia untuk pergi keluar sehingga ia menangis. Dan akhirnya Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ketika dia bangkit dari kematian, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Petrus. Terima kasih. Mohon komentar tentang permintaan setan dan doa Tuhan. Iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Benar. Ya, setan tidak dapat melakukan apapun terhadap murid-murid Kristus kecuali ia meminta izin. Kita mempelajarinya dari kisah ini dan dari kitab Ayub. Jadi dia harus mengambil izin. Dan tentu saja Tuhan bisa menolak. Tetapi Kristus tidak mengatakan bahwa dia menolak. Tetapi aku telah berdoa untukmu agar imanmu tidak goyah. Mengapa ia tidak mencegah setan untuk menggoyahkannya? Karena pada kenyataannya pada saat itu Simon perlu untuk digoyahkan. Mengapa? Karena dia dulu lebih memikirkan dirinya sendiri daripada kebenaran. Merasa bahwa dia adalah berbeda dari murid-murid lainnya. Bukanlah perasaan yang baik. Itu sebabnya ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya setelah kebangkitan, dia berkata kepadanya, Simon, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada mereka? Itulah yang kau katakan biarpun mereka semua tergoncang imannya karena aku sekali-kali tidak. Jadi Tuhan mengizinkan setan untuk menggoyahkannya. Dan tentu saja itu adalah goncangan yang sulit. Bahwa Petrus, pria pemberani yang mengasihi Tuhan, dia pasti mencintai Tuhan. Menyangkal dia 3 kali di depan para hamba. Jika dia telah menyangkalnya di hadapan Pilatus atau Herodes atau bahkan para imam kepala, mungkin kita akan memaafkannya meskipun tidak ada alasan. Tapi di hadapan seorang gadis pelayan, dia tidak bisa lebih berani. Jadi itulah mengapa goncangan diperlukan untuk Petrus. Jadi Tuhan tidak mencegah setan, tetapi aku telah berdoa untukmu, agar imanmu tidak goyah. Setan menggoyahkan, dan Kristus menengahi. Dan betapa beruntungnya kita karena syafaat Kristus dan doanya untuk kita. Baik, dan keilahian Kristus muncul sebagai Dia yang Maha Tahu. Ya. Jadi dia sebelumnya tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia, dan tahu waktu penyangkalan, dan dia tahu berapa kali dia akan disangkal. Dia mengatakan kepadanya bahwa kamu akan menyangkal aku 3 kali. Benar. Jadi dia Tuhan yang Maha Tahu. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dari ayat 35, Yesus bertanya kepada mereka, ketika aku mengutus kamu tanpa pundi-pundi bekal dan kasut, apakah kamu kekurangan? Jawab mereka tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang siapa yang punya pundi-pundi, hendaklah ia membawanya beserta juga dengan yang mempunyai bekal. Apakah ini berarti bahwa Tuhan mengubah firman-Nya atau mengubah rencana misinya? Silakan. Dia ingin beritahu mereka bahwa misi sebelumnya memiliki posisi dan keadaan yang berbeda daripada misi baru. Apa misi sebelumnya? Mereka adalah duta besar raja. Dan kemanapun duta besar raja pergi, mereka tidak membawa apa-apa. Dan siapapun yang meminta duta besar raja seolah-olah dia menerima raja sendiri. Mereka disambut. Dan ini adalah ujian bagi orang-orang. Karena jika mereka tidak menerima para murid, ini berarti mereka tidak menerima raja. Dan jika mereka tidak menerima raja, ini berarti mereka tidak menerima Tuhan. Inilah yang Kristus katakan dalam Matius pasal 10. Sekarang ada jenis misi yang berbeda, misi anugerah. Anda tidak perlu pergi, dan orang-orang tidak berkewajiban untuk menerimamu sebagai duta besar raja. Tapi Anda adalah duta kasih karunia. Jadi jika ini masalahnya, maka Anda tidak akan mengambil apapun dari bangsa-bangsa lain. Mereka pergi karena namanya. Surat Yohanes yang ketiga tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Anda tidak bergantung pada orang memberi makan Anda atau memberi Anda air karena Anda harus menjaganya. Tentu saja bukan mereka yang akan menjaga, tapi Tuhan akan menjaga mereka.
Tapi mereka tidak seharusnya tergantung pada mereka yang akan menerimanya. Kita lanjutkan perjalanan kita dengan tidak mengambil apapun dari orang-orang bukan Yahudi. Kita menawarkan Injil secara cuma-cuma karena kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dan misi pertama, mereka akan pergi dan kemudian kembali. Ya. Tapi misi ini mereka akan pergi, tapi mungkin mereka tidak akan kembali. Benar. Tapi bagaimana dengan pedang? Dia memberitahu mereka dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Apa maksudnya? Kita harus memahami pedang secara metaforis dan tidak secara harafiah. Mengapa? Karena para murid berkata kepada Tuhan bahwa ada 2 pedang. Meskipun Tuhan telah memberitahu mereka bahwa mereka harus memiliki 12 pedang. Dan dia yang tidak memiliki pedang, biarkan dia menjual pakaiannya dan membelinya. Jadi jika ada, katakanlah 11 dan bukan 12, mengingat yang berkhianat yaitu Yudas. Jadi jika yang dibutuhkan adalah 11 pedang, bagaimana bisa ketika dia berkata ini adalah 2 pedang, dia katakan kepadanya, sudah cukup. Hal lain adalah bahwa ketika Petrus menggunakan pedang, Tuhan menegur, menyuruhnya untuk mengembalikan ke sarungnya. Kita bukan orang-orang pedang, dan jika saya mau, saya akan melakukan, bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu. Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci? Jadi dia tidak maksudkan perang harafiah, lalu apa yang dia maksudkan? Pedang adalah gambar pertarungan. Tapi pertarungan Kristen tidak ada hubungannya dengan baja pedang. Salib tidak terbuat dari baja, melainkan dari kayu. Tetapi pedang roh. Ketika Kristus memukul pedangnya, Tuhan menegurnya. Tetapi pada hari Pentakosta, dia menggunakan firman Tuhan sehingga 3.000 jiwa diselamatkan. Hati mereka sangat terharu. Iya, kita telah memahami bahwa pedang mengacu pada pertarungan Kristen menggunakan pedang firman. Apa artinya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang? Itu berarti melepaskan kehormatannya. Dan kenyataannya ketika Anda baca kisah para rasul, Anda melihat bagaimana para rasul melepaskan kehormatan mereka. Seseorang seperti Paulus, seorang pria yang memperoleh kewarganegaraan Romawi. Apa yang menyebabkan dia dalam masalah dan dilempar ke dalam penjara dan dipukuli dengan tongkat? Seorang pria Romawi tidak pernah dipukuli. Mereka adalah penguasa di zaman mereka, namun pada kenyataannya dia mengorbankan semua ini karena dia ingin melayani Kristus. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Itu karena dia berjuang dalam pertarungan Kristus sejati. Benar. Saudara Yosef setelah mengacu pada masalah pedang itu, mereka menjawab dia di ayat 38 dengan mengatakan, inilah 2 pedang. Dan dia berkata kepada mereka, cukup. Apakah itu berarti 2 pedang sudah cukup? Atau apa yang ingin dia katakan? Seperti yang telah kita jelaskan bahwa 2 pedang itu tidak cukup. Karena jika dia menyuruh mereka untuk menjual pakaianmu dan membeli 1, jadi setidaknya mereka membutuhkan 11 pedang, jika yang dimaksud adalah arti harafiahnya. Tapi cukup di sini berarti cukup berbicara tentang topik ini yang tidak dapat Anda pahami. Tetapi ketika Roh Kudus datang, pada hari Pentakosta kamu akan mengerti segala sesuatu. Dan inilah yang sebenarnya terjadi. Para rasul mengerti maksud dan tujuannya. Dan mereka mengorbankan martabat mereka demi kesaksian dan pelayanan. Baik. Peristiwa berikutnya setelah itu dari ayat 39 sampai ayat 46 di Bukit Zaitun di taman. Ya. Pemandangan taman itu mengundang banyak makna dan pelajaran bagi kita. Mohon ceritakan lebih banyak tentang pemandangan Tuhan di taman. Di pemandangan taman, seseorang berkata bahwa kita dapat melihat 3 tipe orang jika saya dapat mengatakan. Ada orang jahat, seorang pria yang lemah, dan pria yang sempurna. Orang jahat itu adalah Yudas. Ya. Manusia yang lemah adalah Petrus dan manusia yang sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus. Kesempurnaannya telah muncul secara menakjubkan di Taman Getsemani, di mana dia menunjukkan betapa dia membenci dosa. Dan itu sebabnya dia berkata dalam doanya, jika itu kehendakmu, ambil cawan ini dariku. Tetapi sebanyak dia membenci dosa, dia taat kepada Bapanya. Jadi dia melanjutkan dengan mengatakan, namun demikian bukan kehendakku, tetapi kehendakmu Dan inilah jadilah. kemuliaan moral Kristus. Dan inilah kemuliaan moral yang Kristus. muncul ketika dia menerima cawan itu. Benar. Baik, ketika dia berdoa, menaati dan menundukkan dirinya, menerima cawan, sebenarnya mereka datang untuk menangkap dia setelah itu. Jadi dikatakan dalam ayat 47, waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk mencium dia. Maka kata Yesus kepadanya, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar, sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu, lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Peristiwa menangkap Kristus dan memimpin orang banyak itu,
oleh Yudas yang datang dan mencium dia adalah peristiwa memilukan. Mohon ceritakan. Saya juga melihat dua hal, peristiwa memilukan seperti yang Anda katakan, peristiwa Yudas si pengkhianat. Seperti dalam 2 Samuel pasal yang ke-20, kita membaca tentang Yoab dan Amasa. Dan Yoab memegang janggut Amasa untuk menciumnya, tapi nyatanya dia menyiapkan pedang untuk menancap di perutnya. Pengkhianatan terakhir. Tapi di sini adalah pengkhianatan terburuk. Bukan Yoab yang mengkhianati Amasa, melainkan pengkhianatan Yudas terhadap tuannya. Pengkhianatan pamungkas, apakah Anda mengkhianati anak manusia dengan ciuman? Namun saya juga melihat hal yang indah, yang hanya Lukas sebutkan karena tidak disebutkan dalam Injil lainnya. Bahwa Tuhan menyentuh telinga hamba itu dan menyembuhkannya. Ya, Dan saya melihat dalam hal ini tidak hanya satu mujizat, tapi saya melihat 2 mujizat. Mujizat pertama adalah menyembuhkan suatu penyakit, dan yang kedua adalah mencintai musuh. Orang ini datang untuk menangkap dia. Tetapi Kristus menolak bahwa Malkus hamba itu pulang dengan 1 telinga. Jadi dia menyembuhkan telinganya ketika dia menyentuhnya. Jadi dia menyembuhkan penyakit dan mengasihi musuhnya. baik. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi, inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Dari ayat terakhir yang baru saja saya baca, jelas bahwa mereka telah mencoba sebelumnya untuk menangkap Tuhan, tetapi mereka tidak bisa. Apa alasannya? Tuhan berkata, inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Siapa yang mengatur peristiwa penangkapan Kristus dan pergi ke salib? Seringkali, terutama dalam Injil Yohanes, mereka berusaha menangkap dia. Tetapi tidak seorang pun yang menyentuh dia. Sebab saatnya belum tiba. Di sini, saat mereka telah tiba. Tidak, ini bukan hanya saat mereka tetapi juga kekuatan kegelapan. Ketika dia bicara tentang persidangan Kristus di padang gurun, kita tahu bahwa iblis meninggalkan dia sampai waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Inilah saat yang tepat. Tentang yang Kristus katakan dalam Yohanes 14, untuk penguasa dunia ini datang. Bukan akan datang, tapi saat datang dalam waktu sekarang. Ia tidak berkuasa sedikit pun atas Tidak. diriku. Iblis datang ketika dia mengirim tuan rumahnya dan semua kekuatannya. Dan saya pikir iblis, setan yang adalah pemimpin dari mereka semua, kepala geng ini, dia mengawasi acara Getsemani sendiri, seperti yang Kristus katakan, inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan Baik, itu. kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Mulai dari ayat 54 kita membaca tentang penyangkalan Petrus. Kami ingin tahu apa alasannya yang membuat Petrus menyangkal Kristus. Silakan Saudara Faktanya Yosef. raksasa telah jatuh dan ini sangat menyedihkan. Tapi saya bisa melihat banyak alasan. Hal pertama adalah dia memiliki kepercayaan diri. Dan ini jelas dalam kata-kata sebelumnya ketika dia memberitahu Tuhan, bahkan jika semua jatuh karenamu, aku tidak akan pernah. Hal kedua, karena dia percaya diri, dia tidak menjaga dan tidak berdoa di taman. Mengapa dia berdoa jika dia berpikir dia bisa mengatur situasi dan juga bisa dengan mudah Ya. mengatasinya? Hal ketiga adalah ketika mereka datang untuk menangkap Yesus. Dia bertanya kepada Kristus pertanyaan dan tidak menunggu jawaban, dan dia mengeluarkan pedangnya dan menggunakannya. Dia tidak menunggu Tuhan dan tidak mendengarkan sepatah kata pun dari Tuhan. Hal berikutnya adalah dia mengikuti Tuhan dari kejauhan. Dan seseorang berkata jika ada yang tidak ingin mengikuti Tuhan dengan cermat, lebih baik tidak mengikutinya. Benar. Karena mengikutinya di kejauhan membuka jalan menuju kejatuhan. Alasan selanjutnya adalah dia duduk di antara para pelayan dan Bukan ini tempatnya. bukan tempatnya. Berbahagialah orang yang juga tidak duduk di kursi orang yang mencemooh. Orang-orang berbicara, mengejek dan mengolok-olok gurumu. Kenapa kamu duduk di antara mereka? Dan hasilnya dia jatuh. Dan sayangnya saya katakan bahwa kejatuhannya hebat. Bagaimana yang perkasa telah jatuh saat Daud meratapi Yonatan yang dicintainya. Terima kasih. Saudara Yosef, jika kita membaca ayat-ayat dari 63 sampai kepada akhir pasal dikatakan, dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya.
Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka, katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya, dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Saya ingin tahu persidangan mana yang dilalui Tuhan sebelum penyalibannya. Apakah itu persidangan ini? Nah, dari ayat pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa Kristus dipukuli dan diolok-olok sepanjang malam. Ada tertulis orang-orang yang memegang Yesus, mengolok-olok dia dan memukuli dia. Jadi bayangkan bahwa Kristus dipukuli dan diolok-olok sepanjang malam. Kenapa sepanjang malam? Karena mereka sedang menunggu hari itu. Apa yang terjadi di siang hari? Para penatua akan berkumpul atau Sanhedrin bersama-sama. Tidak ada persidangan seharusnya dilakukan pada malam hari. Tapi apa yang terjadi adalah bahwa dua persidangan terjadi pada malam hari, yang bertentangan dengan adat dan melawan hukum. Ketika mereka menangkap Kristus, mereka membawa dia kepada Hanas. Dan setelah itu, tengah malam mungkin jam 12 atau jam 1 pagi, tengah malam, dia dibawa ke Anas, di mana dia diadili dan kemudian dia dibawa pergi ke Kayafas. Dan kemudian sisa malam itu, yang kita baca di sini mereka mengejeknya dan memukulinya. Dan ketika hari berganti, hanya untuk memenuhi bentuk hukum dari undang-undang, para penatua berkumpul, Sanhedrin pun ikut berkumpul. Tapi saya pikir baik Nikodemus maupun Yusuf dari Arimatea menghadiri pertemuan ini. Mengapa mereka menghadirinya sementara mereka sudah tahu niat untuk membunuh sebelumnya dan menyalibkan Kristus? Jadi mereka tidak hadir karena dia tidak menyetujui keputusan dan perbuatan mereka. Itulah dikatakan tentang Yusuf. Ini adalah persidangan nomor 3. Itu didahului oleh pengadilan di hadapan Anas dan sebelum Kayafas. Dan ketika fajar menyingsing dan persidangan ini hanya disebutkan dalam Injil Lukas ketika hari mulai, mereka segera membawa dia kepada Pilatus. Dan dari Pilatus sampai Herodes. Kemudian Herodes mengirimnya kembali kepada Pilatus. Dan sebelum pukul 9 pagi, dia adalah dihukum untuk disalibkan. Dan keagungan kita, guru mikul salib ke Golgota, di mana dia dipakukan dan digantung di kayu salib karena dia mengasihi kita. Baik, dalam persidangan ini Kristus ditanya, "Jika engkau adalah Kristus, beritahu kami." Ya, Dan Kristus menjawab dengan tegas bahwa dia adalah anak Allah. ya. Dan faktanya penegasan ini memberitahu kita siapa Kristus, identitas Kristus yang membuat mereka mengatakan kita tidak membutuhkan kesaksian lagi. Kita telah mendengarnya sendiri. Apa yang Anda lihat dalam pernyataan Kristus tentang dirinya? Ya, saya lihat. Dalam ayat yang ke-69, mulai sekarang anak manusia sudah. Bukankah Kristus anak manusia? Ya, dia adalah anak manusia, tapi karena mereka mengetahui nubuatan, mereka tahu bahwa gelar ini bukan gelar yang lemah. Itu gelar yang mulia, gelar yang setara dengan anak Allah. Itu sebabnya kita baca misalnya dalam Daniel pasal yang ke-7, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi pada anak manusia. Dalam pasal 8 kitab Mazmur, Mazmur ke-8, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Jadi Kristus adalah anak manusia yang kepadanya seluruh alam semesta akan ditaklukkan. Itulah yang Kristus katakan. Dan untuk memastikan, mereka bertanya kepadanya, "Apakah engkau anak Allah?" Karena mereka memahaminya. Mereka memahaminya. Jadi dia berkata kepada mereka, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Ini berarti bahwa dia menegaskan bahwa dia adalah anak Allah. Dan mereka benar-benar menyadari arti dari kata anak Tuhan yang artinya Menyamakan sama dengan dirinya. Tuhan. Benar. Mereka tahu Benar. betul bahwa apa yang Kristus katakan mengungkapkan bahwa dia adalah anak Allah yang dimanifestasikan dalam daging. Dan itulah sebabnya mereka ingin Benar. membunuhnya. Benar. Terima kasih Saudara Yosef, kita telah di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Dalam pasal ini kita telah melihat alasan dibalik penyangkalan Petrus terhadap Kristus. Dia memiliki lebih banyak kepercayaan pada dirinya sendiri daripada Tuhan. Dia tidak berjaga-jaga, dia tidak berdoa, tidak menunggu Tuhan. Dia mengikuti Tuhan dari kejauhan, bukan dari dekat. Dan pada akhirnya dia duduk di tengah halaman.
Kami juga telah mempelajari 3 hal yang berhubungan dengan Petrus yang hanya disebutkan dalam Injil Lukas. Pertama, Tuhan berdoa untuknya agar imannya tidak goyah. Kedua adalah pandangan Tuhan kepadanya setelah penyangkalannya, tatapan itu meluluhkan hatinya dan membuatnya terseduh-seduh. Dan hal terakhir adalah ketika dia menampakkan diri dan memulihkan jiwanya. Kami telah belajar bahwa ada 3 tipe orang di taman. Ada orang jahat dan pembicaraan tentang Yudas Iskariot, dan ada orang yang lemah dan pembicaraan tentang Petrus. Tetapi ada manusia yang sempurna yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa yang terkasih, kita telah mengakhiri episode ini dengan menangkap guru dan menuntunnya ke persidangan yang tidak adil. Peristiwa Tuhan dalam persidangan di hadapan salib ini. Dan seorang menulis, menggambarkan peristiwa ini dan mengatakan, mereka menangkap Tuhan Yesus dan menyakiti dia dengan rantai. Dia berdiri sebagai hamba yang akan memerintah semua orang. Mereka memukulnya seolah-olah dia adalah penjahat yang paling jahat. Mereka mencabiknya dengan tali yang menyiksanya sebagai penjahat. Ya, mereka melakukan semua itu kepada Tuanku. Tuhanku, yang dimana semua cobaan membuktikan bahwa dialah yang tidak bersalah. Tetapi meski dia tidak bersalah, dia diberlakukan tidak adil. Meskipun dia yang tidak bersalah, dia dicambuk. Meskipun dia tidak bersalah, dia dipermalukan dan pergi ke salib. Dan Tuhan telah meletakkan atasnya kesalahan kita semua. Apakah ini tidak mengunggah hati Anda, pemirsa terkasih, untuk membuka mata Anda untuk menerima Kristus yang adalah pengorbanan terbesar? Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.